menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin singkat ini. Nah, saudara, saya itu kemarin sedang merenungkan firman Tuhan dan Tuhan membuka satu rema di dalam kitab Lukas. Kita akan membaca sama-sama. Kitab Lukas pasal yang ke-14 ya saudara. Ayat 25 sampai 35. Masternya diturunin. Ya, Lukas 14 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-35. Saya akan baca buat saudara dalam versi ILT 3 ya saudara. Jadi ini berbicara tentang syarat-syarat saudara untuk mengikut Tuhan Yeshua HaMashiach ya. Nah, Lukas 14 ayat 25 sampai ayat yang 35, demikian firman Elohim. Dan kerumunan orang banyak datang bersama-sama kepadanya, dan sambil berpaling dia berkata kepada mereka, "Jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya dan ibunya dan istrinya dan anak-anaknya dan saudara-saudaranya laki-laki dan saudara-saudaranya perempuan dan bahkan juga jiwanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Dan siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah dari antara kamu yang ingin mendirikan sebuah menara yang tidak terlebih dahulu duduk menghitung biayanya, apakah dia mempunyai sesuatu untuk penyelesaiannya, supaya jangan setelah dia meletakkan fondasinya dan tidak sanggup menyelesaikannya, maka semua orang yang melihatnya mulai mencemooh kepadanya sambil berkata, orang ini mulai mendirikan, tetapi dia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak pergi menyerang raja lain dalam peperangan, tidak duduk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah dia sanggup dengan 10.000 orang menghadapi yang datang kepadanya dengan 20.000 orang, dan jika tidak, selama musuh itu masih jauh, dengan mengirim seorang utusan dia menanyakan syarat-syarat untuk perdamaian. Demikian pula selanjutnya setiap orang dari antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala yang menjadi miliknya, dia tidak dapat menjadi muridku. Garam itu baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk tanah maupun untuk pupuk. Mereka membuangnya keluar. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, biarlah dia mendengarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini perikop ini berbicara tentang syarat-syarat untuk mengikut Tuhan. Mungkin kita sebagian besar sudah tahu. Pikul salib dan sebagainya kita sudah mengerti saudara. Tapi malam hari ini saya rindu untuk merenungkan lebih dalam lagi supaya kita memiliki satu pengertian yang lebih dalam. Bagaimana kita mau mengikut Tuhan. Karena banyak orang yang mau mengikut Tuhan saudara, hanya cukup untuk menjadi pengikut Tuhan saja. Dia tidak mau menjadi yang namanya murid saudara. Nah, hari ini kita belajar bahwa mengikut Tuhan itu bukan hanya sekedar menjadi pengikut saudara, tetapi mengikut Tuhan itu harus menjadi murid. Amin ya. Nah, syaratnya apa saudara untuk kita bisa menjadi seorang murid? Saya pernah share di grup di WA kalau tidak salah itu ya, mengenai kawanan kecil, kelompok orang yang dipercayakan kerajaan surga. Mereka adalah murid-murid saudara. Nah, berarti kawanan kecil itu bukan hanya sekedar pengikut Tuhan, tetapi mereka adalah murid. Nah, banyak orang saudara suka mengikut Tuhan. Menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, dan dia bangga menjadi orang percaya, orang Kristen. Tapi pertanyaannya malam hari ini, apakah kita semua adalah hanya sekedar pengikut atau kita juga adalah murid Tuhan? Karena Tuhan mau saudara kawanan kecil itu menjadi murid. Ya, menjadi murid orang-orang yang dipercayakan kerajaan sorga saudara. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana syarat kita menjadi murid supaya kita dapat mengikut Tuhan. Kita boleh sampai di garis akhir dan kita boleh menyelesaikan pertandingan iman kita ini sampai di garis akhir.
Karena saya melihat banyak orang percaya, orang benar, tidak menyelesaikan pertandingan imannya sampai di garis akhir. Mereka berhenti di tengah. Menjadi kandas imannya, ya. Oke, saudara, yang pertama, syarat untuk kita bisa menjadi muridnya Tuhan, supaya kita dapat memperoleh kerajaan sorga itu. Yang pertama, saudara, di situ dikatakan, barang siapa mengasihi orang tua, istri, suaminya, atau anaknya lebih dari Tuhan, dia tidak layak bagi. Dalam ayat ini lebih jelas dikatakan, siapa yang tidak membenci orang tuanya, istri, suami, anaknya, dia dikatakan tidak layak. Mungkin saudara bertanya, kok kenapa Tuhan suruh benci orang tua ya? Kenapa Tuhan suruh benci istri, suami, anak, bahkan saudara-saudara kita? Nah, saudara, sebenarnya kata benci di situ, saya lihat terjemahan aslinya, bukan benci dalam arti saudara harus memusuhi. Memusuhi orang tua, memusuhi istri, suami, anak, dan juga keluarga kita. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi kata benci di situ dia pakai kata miseo. Miseo itu artinya salah satunya ialah mencintai lebih sedikit. Itu maksudnya. Jadi kalau saudara mencintai keluarga, istri, suami, anak, saudara-saudara kita lebih daripada Tuhan, maka Tuhan katakan kamu enggak layak. Jadi kata benci di situ dikatakan pakai bahasa aslinya miseo. Miseo itu artinya saudara boleh mengasihi, saudara boleh mencintai keluargamu. Tetapi kadarnya itu tidak boleh lebih daripada Tuhan. Selama kita belum bertentangan secara firman, secara iman, maka kita harus tunduk kepada orang tua, yang istri harus tunduk kepada suami. Tetapi dalam hal iman, firman, saudara, kita harus miseo, mencintai atau mengasihi, itu lebih di bawah daripada Tuhan. Jadi kalau ada keluarga kita yang mengajak kita atau membawa kita jauh daripada Tuhan, nah di saat itulah kita harus berdiri sebagai murid, bahwa kita harus miseo, harus ya seperti ayat tadi katakan, membenci. Membenci bukan berarti saudara harus memusuhi mereka, enggak saudara. Tapi kadar kasih saudara itu harus lebih dibawa daripada Tuhan. Karena Tuhan harus segala-galanya. Itu syarat untuk menjadi murid saudara. Banyak orang saudara mengikut Tuhan tetapi dia tidak bisa berdiri di pihak Tuhan. Kalau suaminya salah, istrinya salah, bertentangan firman, dia ikut kompromi dengan Tuhan. Atau dengan bukan dengan Tuhan, dengan istrinya atau dengan suaminya. Jadi kompromi itu saudara. Nah, kalau kita mau menjadi murid, maka kita harus miseo dengan keluarga kita. Amin saudara. Miseo artinya saudara mengasihi mereka tidak boleh lebih dari Tuhan. Itu maksudnya. Tuhan itu harus segala-galanya di dalam kehidupan kita. Ya. Miseo itu juga berarti mencintai keluarga kita lebih sedikit daripada kita mencintai Tuhan. Berarti kadar mencintai Tuhan itu harus lebih saudara. Harus di atas segala-galanya. Amin. Tuhan itu harus segala-galanya di dalam kehidupan kita. Ya, di sepanjang perjalanan kehidupan kita akan mungkin diperhadapkan dengan keluarga yang mungkin tidak mengasihi Tuhan, keluarga yang menentang firman, keluarga yang tidak mau mentaati firman Tuhan, bahkan pilihan-pilihan tindakan iman kita pun berbeda-beda saudara. Nah di dalam hal ini saudara, Tuhan katakan kalau kamu mau jadi murid, kamu harus mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Shema Israel yang tadi kita ucapkan di awal. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad Baruch Shem Kefo, Malhuto Leolam Vaed. Saudara, Tuhan katakan kasihilah, dengarlah Israel, Yahweh itu Elohim, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, bayangkan dikatakan, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi pekerti.
Jadi mengasihi Tuhan, saudara harus di atas segala-galanya untuk menjadi murid. Gak ada saudara, syaratnya itu syarat yang pertama itu mutlak. Jadi kalau saudara mengasihi keluargamu, istrimu, suamimu, anakmu, saudara-saudaramu lebih daripada Tuhan, maka engkau gak layak menjadi murid Tuhan. Itu maksudnya. Saudara mau menjadi murid, amin? Coba kalau saudara mau menjadi murid, saudara katakan saya mau jadi murid. Atau saudara ketik di kolom chat, saya mau jadi murid. Ya, saya percaya kawanan kecil ini adalah murid Tuhan, amin. Saudara mau jadi murid Tuhan, amin. Memang gak banyak saudara mau jadi murid Tuhan. Dari ribuan orang yang mengikut Tuhan, saudara lihat. Dari ribuan orang yang mengikut Tuhan yang menjadi murid itu hanya 12. Benar? Nah, 12 ini saudara lihat, waktu Petrus, mereka saudara ada di tepi danau, dan Tuhan datang, mari ikutlah aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Lalu mereka langsung letakkan saudara, mereka tinggalkan papanya saudara, bayangkan. Nah itu yang namanya murid. Tapi kalau seorang murid disuruh ikut Tuhan, nanti ya Tuhan, saya mau ini dulu, saya mau nikah dulu Tuhan. Saya masih ada urusan ini dan itu. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan ada seorang dikatakan, Tuhan aku akan ikut engkau, tapi izinkan aku dulu menguburkan ayahku. Tuhan katakan biarkan orang mati, pergi menguburkan orang mati. Nah jadi saudara, syarat yang pertama kalau kita mau jadi murid, saudara harus miseo dengan keluarga kita. Jangan mencintai keluarga kita lebih daripada Tuhan. Ayat ini dikatakan membenci, tapi kalau orang salah tangkap dia pikir, oh kita harus membenci saudara kita. Bukan. Tapi kadar kasih saudara itu harus lebih rendah kepada saudara, lebih kepada Tuhan. Begitu. Nah, jadi banyak orang saudara nggak bisa menjadi murid Tuhan karena dia lebih mengasihi keluarganya. Sekalipun keluarganya berbuat salah, sekalipun keluarganya atau temannya atau istri atau suaminya itu berbuat dosa atau kompromi dengan Tuhan, maksudnya kompromi dengan dosa-dosanya ya gitu. Dia lebih memilih untuk mengikut saudaranya atau membela saudaranya, istrinya atau suaminya. Nah ini sesuatu yang salah saudara. Orang yang demikian gak akan bisa menjadi muridnya Tuhan. Amin. Kalau kita mau jadi muridnya Tuhan, mari saudara. Jangan kompromi. Jangan mengasihi keluarga kita lebih daripada Tuhan. Tuhan itu harus menjadi segala-galanya dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Ya. Nah saudara, orang-orang yang tidak miseo atau tidak mencintai lebih sedikit ya kepada keluarganya, itu tidak dapat menjadi murid Tuhan. Tidak dapat menjadi murid Tuhan berarti tidak dapat diajari. Nah ini. Saudara mau diajar Tuhan gak saudara? Ya, semua mau diajar Tuhan? Kalau mau diajar Tuhan berarti kita harus jadi murid. Nah permasalahannya, kalau kita gak miseo atau kita tidak membenci keluarga kita atau tidak mengasihi mereka lebih sedikit daripada kita mengasihi Tuhan, maka engkau tidak akan pernah bisa menjadi murid. Engkau tidak akan pernah bisa diajar oleh Tuhan. Banyak yang gagal saudara menjadi murid, kenapa? Karena memilih jalur kompromi. Lebih memilih teman-temannya yang tidak mengasihi Tuhan daripada Tuhan. Saya saudara, saya lebih baik kehilangan teman-teman dan keluarga saya daripada saya harus kehilangan Tuhan. Saudara, saya lebih baik kehilangan keluarga dan teman. Itu orang yang miseo. Dan orang yang miseo, orang yang mencintai Tuhan lebih daripada keluarganya, saya mau kasih tahu, saudara akan merasakan yang namanya kesepian di tengah-tengah keramaian dunia ini. Kalau saudara belum merasakan yang namanya kesepian di tengah-tengah keramaian dunia ini, berarti saudara belum miseo. Ya, masih menikmati dunia ini, masih enjoy. Itu berarti belum miseo. Tapi di tengah-tengah pesta, di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini, kalau saudara merasa Tuhan, saya merasa kesepian, saya hanya butuh engkau. Nah itu orang yang miseo. Tidak mengasihi keluarganya lebih daripada Tuhan. Karena Tuhan harus menjadi yang utama. Itu perintah.
Shema Israel dalam Ulangan pasal 6 ditulis saudara sebagai ucapan doa setiap hari yang harus diucapkan. Makanya kenapa dalam ibadah kita di kawanan kecil ini saya membiasakan Shema Israel bukan karena kita mau ikut ajaran-ajaran Yahudi atau mau bergaya-gaya seperti Yahudi, enggak. Tapi saudara, ini adalah doa kita supaya kita ucapkan selalu bahwa benar Tuhan, saya harus mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Nah itu dia. Baru kita bisa jadi murid saudara. Saudara lihat 12 murid Tuhan. Mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Bahkan kalau nggak salah Petrus ya. Petrus itu yang seorang murid yang mertuanya itu mertuanya disembuhkan oleh Tuhan ya. Koreksi kalau saya salah. Kayaknya Petrus. Berarti kan dia punya istri saudara. Iya kan? Tapi dia rela saudara. Meninggalkan keluarganya, bayangkan. Untuk mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Jadi syarat yang pertama ini, saudara kita harus miseo atau tidak boleh mengasihi keluarga kita lebih dari Tuhan. Yang kedua, saudara Tuhan katakan engkau harus memikul tiang salib. Nah, sekarang kita sudah mengerti kan salib yang dimaksud itu bukan salib yang begini ya, saudara. Tapi tiang itu ya. Tuhan dipakukan di sana, jadi kita harus memikul itu saudara. Nah di situ dikatakan barang siapa tidak memikul salib dan mengikut Tuhan, maka dia nggak layak saudara. Nah saudara memikul, kata memikul di situ saya lihat dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata B-A-Z-T-A-S-O. Bastaso. Jadi memikul itu bastaso. Bastaso itu artinya begini. Bertahan di dalam penderitaan. Ketika saudara mau jadi murid, saudara harus memikul salib. Memikul salib itu artinya bastaso. Saudara harus bertahan di dalam penderitaan, saudara. Bastaso itu pengertian pertama bertahan. Jadi saudara harus bertahan. Yang kedua, bastaso itu menopang. Saudara lihat kalau orang pikul salib, dia taruh di pundaknya sini, dia bawa. Kan sangat berat saudara, itu kan bukan sesuatu yang ringan. Sampai Tuhan saja terjatuh berkali-kali saudara waktu dia pikul salib, betul enggak? Jadi maksudnya memikul salib itu, saudara harus bertahan di dalam penderitaan, saudara harus menopang salib itu, dan bastaso pengertian yang ketiga, menerima. Banyak orang saudara tidak bertahan di dalam pikul salib. Ketika datang penganiayaan, datang penderitaan, langsung mundur. Ini nggak bisa jadi murid Tuhan. Tuhan bilang kamu harus pikul. Pikul itu berarti bastaso. Harus bertahan dalam penderitaan. Harus menopang salib itu. Dan yang ketiga, harus menerima. Jadi kalau kita katakan kita pengikut Tuhan, murid Tuhan, saudara, kita harus masuk yang di dalam namanya penderitaan. Penderitaan atas apa? Saudara akan mengalami namanya aniaya. Saudara akan mengalami namanya saudara dikucilkan. Ya. Difitnahkan yang jahat. Dikata-katakan sesuatu yang mungkin tidak enak bagi telinga kita. Bahkan yang paling terburuk ialah mungkin satu saat saudara kita akan dibunuh oleh karena memikul salib. Bahkan akan tiba saatnya firman Tuhan katakan, orang-orang yang membunuh kita, dikatakan mereka berbuat bakti kepada Tuhan. Saudara, untuk menjadi murid Tuhan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Kalau kita enggak bastaso, memikul salib, bertahan dalam penderitaan, menopang salib dan menerima salib itu, maka kita enggak akan pernah layak di hadapan Tuhan. Saudara mau memikul salib? Saudara mau bastaso? Bastaso itu bertahan. Kalau kita mengikut Tuhan, kebenaran, orang ejek, orang aniaya, bahkan orang tinggalkan, saudara saya mau katakan bertahan. Kalau kita mengikut salib, mengikut kebenaran, kita dibenci istri kita, dibenci suami kita,
dibenci anak-anak kita, dibenci saudara-saudara kita. Saya mau katakan bertahan, itu yang dikatakan murid. Murid, merekalah kawanan kecil yang akan menerima kerajaan. Yang dipercayakan rahasia kerajaan surga. Setiap kali Tuhan berbicara kepada orang banyak, dia selalu pakai bahasa perumpamaan. Tapi kepada orang-orang yang bastaso, murid tadi, Tuhan selalu berbicara dengan terus terang. Makanya kenapa banyak orang di luar sana gak bisa mengerti kehendak Tuhan hari-hari terakhir ini, saudara. Karena mereka gak mau pikul salib. Mereka gak mau bastaso. Mereka gak mau bertahan di dalam penderitaan. Gak mudah, saudara. Saya pribadi diserang dari segala arah, saudara. Tapi saya katakan, Tuhan, saya sudah terlanjur untuk mengikut Engkau. Dan saya tidak akan berpaling daripada kebenaran ini. Sekali Yeshua, tetap Yeshua. Itu harusnya. Sekali saudara sudah terima pikul salib, jangan pernah berhenti di tengah jalan, saudara. Ya. Terus dikatakan di poin kedua ini tentang memikul salib. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut. Nah, kata mengikut di situ dia pakai kata erchomai. Bukan siomai ya, saudara. Erchomai. Erchomai. Nah, erchomai ini pengertiannya menemani. Wow, luar biasa. Waktu Tuhan pikul salib, adakah orang menemani dia, saudara? Banyak orang pergi meninggalkan Tuhan. Waktu Tuhan ada berjalan di Via Dolorosa, saudara, semua orang meninggalkan dia. Jadi yang dikatakan murid adalah mereka yang menemani. Waktu Tuhan sedang memikul salib, adakah kita juga orang-orang yang menemani Tuhan? Jangan seperti orang yang hanya mengharapkan mujizat, saudara. 5 roti dan 2 ikan, setelah Tuhan disalib, gak ada satupun yang datang menemani Tuhan. Jadi saudara, kata mengikut, tadi kan memikul dan mengikut. Mengikut itu erchomai, artinya menemani. Banyak orang, saudara, mau mengikut Tuhan tapi tidak mau menjadi satu kuk dengan Tuhan. Saudara tahu kuk? Kalau lembu itu dipasang satu kuk. Jadi lembu itu nggak pernah sendiri. Satu kuk, satu pasang begitu. Waktu Tuhan pikul kuk penderitaan, saudara harus ada di sebelah kuknya. Itu yang dikatakan erchomai. Menemani. Jadi waktu Tuhan ada memikul kuk beban penderitaan, saudara harus ada yang menemani. Kuk itu nggak pernah sendiri. Kuk itu selalu satu pasang. Saudara lihat kalau ada sapi atau lembu yang mau membajak sawah itu nggak pernah sendiri. Selalu satu pasang. Nah, jadi erchomai itu artinya dipasang satu kuk. Menemani Tuhan di dalam penderitaan, saudara. Banyak orang mengikut Tuhan hanya karena berkat-berkat Tuhan. Ketika Tuhan bilang, engkau mau pikul salib, mengikut aku dalam penderitaan. Oh Tuhan, nanti dulu Tuhan. Orang-orang demikian gak bisa jadi murid, saudara. Yang dikatakan murid, mereka dipasang satu kuk menemani Tuhan. Kalau Tuhan saja boleh menderita, Tuhan saja boleh mati, saudara, maka kita juga akan menderita. Jangan hanya mau yang enak-enak saja. Karena kerajaan sorga, saudara, untuk memperoleh kerajaan sorga, itu gak mudah. Harus menjadi murid. Harus diajar. Harus mencintai Tuhan lebih dari segalanya, harus memikul salib, bertahan, harus mengikut atau menemani Tuhan di dalam penderitaan. Nah, orang-orang yang tidak mau erchomai, saudara, mereka nggak bisa jadi murid. Coba saudara lihat Filipi 1 ayat 29. Saya bisa minta tolong satu orang membacakan versi ILT 3-nya. Mungkin Pak Doni bisa tolong bacakan saya. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Ya, sudah. Filipi 1 ayat 29 bunyinya, sebab demi Hamasiak bagimu telah dianugerahkan
tidak hanya untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita demi Dia. Nah, saudara, ini ayat yang sangat terkenal. Sebab demi Hamasia, Yeshua ya, bagimu telah dianugerahkan tidak hanya untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita demi Dia. Jadi penderitaan itu juga adalah anugerah. Kalau saudara dipasang satu kuk dengan Tuhan, artinya Tuhan tahu bahwa saudara sanggup menanggung setiap penderitaan, saudara sanggup untuk menjadi murid, saudara sanggup menjadi orang-orang yang akan mewarisi kerajaan sorga. Permasalahannya mau atau enggak, nah itu aja. Bukan bisa atau enggak, karena kalau berbicara bisa atau tidak, saya percaya bisa, karena firman Tuhan katakan, kesanggupan kita ialah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang mengerjakan kesanggupan di dalam saudara dan saya. Tapi mau atau enggak, kalau ditanya sama Stefanus, bisa enggak Stefanus kamu dirajam sama batu? Mungkin dia juga akan jawab, aduh enggak bisa. Tapi karena dia percaya kepada Tuhan, saudara, waktu itu terjadi, bisa. Luar biasa, saudara. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang mau, saudara, menderita. Dipasang satu kuk dengan Tuhan. Supaya kita, saudara, boleh sampai di garis akhir. Kita boleh menjadi murid dan menerima kerajaan surga. Nah, jadi yang pertama tadi ingat baik-baik. Harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, yaitu miseo ya. Yang kedua, memikul, bastaso, bertahan dalam penderitaan, mengikut erchomai, yaitu menemani Tuhan ya di dalam penderitaan. Lalu yang ketiga, saudara, bagaimana syarat untuk menjadi murid? Mengikut Tuhan, saudara, di situ digambarkan di dalam ayat pembacaan kita di awal. Bagaimana seorang yang mau membangun sebuah menara, ya? Ketika seorang membangun sebuah menara, tadi di dalam Lukas 14 ya, dia harus menghitung biayanya. Jangan sampai dia sudah memulai fondasi tetapi dia tidak menyelesaikan. Sehingga akhirnya orang mencemooh dia. Nah, jadi hal yang ketiga, saudara, untuk syarat menjadi murid, saudara harus mengikut Tuhan sampai di garis akhir. Jangan berhenti di tengah jalan, itu maksudnya. Nah, gambaran orang yang setengah-setengah dengan Tuhan, ini maksudnya orang yang gak menyelesaikan pekerjaan menara itu maksudnya begini. Dia sebenarnya bukan meninggalkan Tuhan sih sebenarnya. Tetapi penggambaran ayat itu adalah orang yang setengah-setengah dengan Tuhan. Tuhan iya, dunia juga iya, saudara. Melayani Tuhan, melayani juga kedagingannya. Itu penggambaran orang yang setengah-setengah dengan Tuhan. Jadi Tuhan katakan kalau kamu mau jadi murid, kamu harus hitung biayanya. Jangan sampai berhenti di tengah-tengah. Jangan sampai orang bilang begini, ya katanya sudah ikut Tuhan, kok kembali kepada dunia? Kok katanya murid Tuhan? Kenapa masih berbuat ini dan itu? Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk mengikut Tuhan, kita harus sampai di garis akhir kalau mau jadi murid. Makanya nggak boleh setengah-setengah. Kenapa orang akhirnya berhenti di tengah jalan, saudara? Saya tanya, kenapa orang yang akhirnya berhenti mengikut Tuhan di tengah jalan? Pasti ada penyebab. Itu karena apa, saudara? Karena dia ikut Tuhan setengah-setengah. Setengah Tuhan, setengah dunia. Coba saudara, kalau kita fokus 100% dengan Tuhan, tidak ada lagi pemikiran tentang dunia ini. Sekalipun saudara masih bekerja. Maka saudara tidak akan menjadi orang yang seperti tadi membangun menara, terus tidak menyelesaikannya. Nah, jadi orang yang membangun menara, yang menyelesaikan menara sampai akhir, ialah mereka yang tidak setengah-setengah dengan Tuhan. Coba saudara katakan, atau saudara ketik di situ, saya tidak mau setengah-setengah dengan Tuhan. Amin, saudara. Katakan dengan iman, saya tidak mau setengah-setengah dengan Tuhan. All out, saudara, dengan Tuhan. Ikut Tuhan, jangan setengah-setengah. Karena setengah-setengah itu juga gambaran suam-suam kuku. Setengah-setengah itu juga gambaran
Gereja yang meninggalkan kasih mula-mula seperti di dalam kitab Wahyu yang kita sudah pelajari. Tuhan, saudara, membuang orang-orang yang demikian. Tuhan muntahkan dari mulutnya. Nah, jadi saudara katakan dengan iman, saya tidak mau setengah-setengah dengan Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu adalah gambaran orang-orang yang mau mengikut Tuhan. Mari kita lihat 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Boleh saya minta satu orang tolong baca? Siapa yang sudah ketemu? 1 Timotius 6 ayat 12. Boleh tolong dibacakan versi ILT 3-nya? Ada yang punya ILT 3? Atau Ibu Mariana boleh tolong bacakan, Bu? 1 Timotius 6 ayat 12. Ayat 12 ya. 1 Timotius 6 ayat 12. Perjuangkanlah perjuangan iman yang baik. Pegang teguhlah hidup yang kekal, yang untuk itu engkau pun telah dipanggil dan telah mengaku pengakuan yang benar di hadapan banyak saksi. Nah, jadi perjuangkanlah perjuangan iman yang baik. Pegang teguhlah hidup yang kekal, yang untuk itu engkau pun telah dipanggil dan telah mengaku pengakuan yang benar di hadapan banyak saksi. Ketika saudara menyatakan diri, saya mau ikut Tuhan, menjadi muridnya Tuhan, saudara itu yang dengar banyak. Pertama tentu Tuhan yang dengar. Saksi-saksi iman mendengar. Iblis juga mendengar. Jangan salah, saudara, ya. Nah, ketika saudara kita mengikut Tuhan setengah-setengah, kita nggak bisa selesaikan sampai garis akhir, maka dikatakan di situ orang bisa dicemooh. Siapa yang mencemooh? Iblis. Ya, katanya murid Tuhan. Mengikut Tuhan kok setengah-setengah. Nah, saudara, waktu kita ikrarkan, ya, tadi seperti ayat tadi, pengakuan kita di hadapan banyak saksi. Ingat, iblis juga mendengar pengakuan saudara. Jadi, saudara, kalau kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, setengah-setengah dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang membangun menara tidak kelar, sehingga dicemooh. Dicemooh oleh siapa? Iblis tentunya. Makanya ikut Tuhan jangan setengah-setengah, saudara, ya. Perjuangkanlah perjuangan iman yang baik, dikatakan. Jangan berhenti di tengah jalan, saudara, ya. Lalu lihat 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Pak Hive bisa bacakan? 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius ya? Ya. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 ya, Pak? Ayat 7 sampai 8. Oh, ayat 7 sampai 8. Aku telah bertanding pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri perlombaan itu. Aku telah memelihara iman. Selanjutnya tersedia bagiku mahkota kebenaran yang Tuhan, Hakim yang adil, akan memberikannya kepadaku pada hari itu. Dan bukanlah hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan penampakannya. Nah, saudara lihat dikatakan, aku telah bertanding pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri perlombaan itu. Aku telah memelihara iman. Saudara kalau dengar ayat ini, baca ayat ini selalu di orang-orang yang meninggal, betul? Ya kan? Aku telah mengakhiri pertandingan iman. Sebenarnya saudara, pertandingan iman tidak hanya selesai ketika seseorang itu telah meninggal. Banyak orang, saudara, tidak sadar sudah mengakhiri pertandingan imannya sebelum dia meninggal. Tapi orang selalu pakai ayat ini. Oh, sudah menyelesaikan pertandingan iman. Tapi apakah benar, saudara, dia itu menyelesaikan dengan iman yang teguh?
Apakah benar waktu dia meninggal, dia saudara sudah menyelesaikan pertandingan imannya? Nah saudara, banyak orang yang masih hidup pun sudah menyelesaikan pertandingannya, tapi dengan tidak baik. Banyak orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang hanya saudara mengikut Tuhan di awal, dan pada akhirnya berhenti seperti orang yang tadi membangun menara. Mereka nggak sadar bahwa pertandingan mereka sudah selesai. Orang seperti itu, dia tidak sadar sudah tereliminasi, didiskualifikasi. Kalau apalagi dia sudah terima tanda, selesai enggak saudara? Saya tanya sama saudara. Masih hidup kan? Iya kan, masih hidup. Tapi sudah selesai enggak saudara? Selesai, tapi bukan selesai menang. Selesainya itu didiskualifikasi. Saudara tahu didiskualifikasi? Kalau orang pelari, saudara, dia lari di luar aturan, dia lari dari luar daripada garis yang sudah ditetapkan. Biar dia juga juara satu, dia akan didiskualifikasi, saudara. Jadi banyak orang, saudara, sudah menyelesaikan pertandingan imannya selagi dia masih hidup, tapi selesainya bukan dengan pertandingan iman yang baik. Nah saudara, murid Tuhan harus menyelesaikan pertandingan iman sampai di garis akhir. Bagiku hidup adalah hamasia, mati adalah keuntungan. Itu saudara. Kalau saudara hidup artinya saudara harus bertanding sampai saudara mati. Itu maksudnya. Kalau saudara pun tidak mati satu saat, pertandinganmu akan selesai ketika kita akan diangkat di awan-awan di dalam kemuliaan. Jadi kita akan lihat saudara, apakah kita akan dipanggil Tuhan atau kita akan diangkat. Yang penting saudara, bukan soal bagaimana kita meninggal atau bagaimana kita nanti akan diangkat. Yang paling penting, selesaikan pertandingan imanmu sampai di garis akhir. Amin. Saudara katakan lagi atau tulis di kolom chat, saya mau selesaikan pertandingan iman saya dengan baik. Ya. Karena apa yang kau ucapkan itu adalah sesuatu doa di hadapan Tuhan. Jadi pertandingan iman kita harus selesai sampai di garis akhir. Jangan hanya setengah saudara ya. Makanya Tuhan mau kita jangan kompromi dengan dunia. Jangan setengah-setengah dengan Tuhan. Tapi mari sungguh-sungguh dengan Tuhan saudara. Sekalipun mungkin kita melihat keadaan ini sepertinya sudah aman-aman. Tapi mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan biarkan apimu padam. Jangan biarkan rohmu padam saudara. Mari dengan Tuhan sungguh-sungguh selesaikan pertandingan iman kita sampai di garis akhir. Sampai ketika Tuhan mungkin membawa kita secara pribadi atau Tuhan akan mengangkat kita dalam kemuliaan secara bersama-sama. Yang jelas selesaikan pertandingan imanmu sampai di garis akhir. Amin saudara. Ya. Jadi orang-orang seperti yang digambarkan, orang-orang seperti ini saudara ya. Yang digambarkan Tuhan dengan mereka yang suam-suam kuku dan kehilangan kasih mula-mula. Itulah mereka yang tidak menyelesaikan pertandingan imannya sampai di garis akhir. Saya kadang-kadang kalau melihat sedih ya, ada orang yang hamba Tuhan terima tanda, tapi waktu dia meninggal saya sudah menyelesaikan pertandingan saya sampai di garis akhir. Apa benar seperti itu saudara? Ada orang yang mati tidak di dalam Tuhan tapi ditulis juga, saya telah menyelesaikan pertandingan iman. Padahal matinya juga mabuk saudara, dalam keadaan mabuk. Saudara, ini sesuatu yang salah. Pertandingan iman kita harus selesai, entah kita harus meninggal atau kita akan diangkat, saudara akan terus bertanding. Selama kita hidup tidak pernah ada yang namanya saudara pertandingan itu selesai. Kalau selesai artinya sama dengan saudara didiskualifikasi. Gak ada kata selesai saudara, selama kita belum meninggal, selama kita belum dibawa oleh Tuhan. Kalau ada orang yang berkata selesai dia masih hidup saudara, berarti dia sudah didiskualifikasi. Makanya gak boleh setengah-setengah dengan Tuhan. Mari ikut Tuhan dengan segenap hati kita. Oke, yang terakhir, yang keempat. Kalau tadi harus jangan setengah-setengah ya, sampai di garis akhir. Yang keempat, di ayat tadi yang kita baca, Lukas ya, harus melepaskan diri dari segala milik kita. Nah syarat yang keempat, yang terakhir, kalau saudara mau jadi murid
dikatakan kita harus melepaskan diri dari segala milik kita, saudara. Kata melepaskan di situ dia pakai kata apotaso. Apotaso itu berpisah, meninggalkan, menarik diri, bahkan mengusir. Itu pengertian kata itu. Melepaskan diri dari segala milik atau apotaso. Berpisah, meninggalkan. Nah, saudara, saya mau katakan kalau kita mau menjadi murid, tapi saudara masih menggenggam erat apa yang ada padamu. Kekayaankah? Hartakah? Semua yang ada di dalam dunia ini, kebanggaan-kebanggaan dunia. Kalau kita nggak apotaso, saudara, melepaskan semua itu, saudara dan saya tidak akan pernah bisa menjadi seorang murid. Banyak orang gagal menjadi murid. Saudara lihat seorang muda yang kaya raya datang sama Tuhan. Dia kan mau jadi murid, dia bilang, Tuhan, aku mau mengikut Engkau, Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan katakan, lakukan semua perintah Tuhan. Perintah yang mana, Tuhan? Tuhan kasih tahu ini dan itu. Sudah semua, Tuhan. Saya mau jadi murid. Tuhan bilang, kalau begitu, kalau kamu mau sempurna, jualah segala milikmu dan bagikan kepada orang miskin, lalu datanglah ikut aku. Artinya Tuhan kasih tawaran sama dia. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus apotaso. Lepaskan milikmu dan ikutlah aku. Apa tanggapan seorang pemuda ini, saudara? Dia sedih, Alkitab mencatat. Karena hartanya banyak. Makanya Alkitab gak pernah salah. Orang yang kaya, saudara, itu sulit masuk kerajaan surga. Sulit bukan berarti gak bisa. Bisa kalau dia apotaso. Kalau dia mau melepaskannya. Waktu kesaksian Ibu Sofis, saudara, saya sangat diberkati. Itu apotaso. Dia rela tinggalkan, saudara, pekerjaannya yang bisa menghasilkan uang begitu banyak. Tapi itu membawa dia jauh dari Tuhan. Bahkan binasa. Jadi kalau orang mau mengikut Tuhan, Tuhan katakan lepaskan dirimu dari segala milik kita. Saudara, saya mau bilang, kalau engkau mengikut Tuhan, tidak ada lagi tentang diri kita. Kita semua ini, saudara, sudah dibeli dengan darah yang mahal. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi. Saudara punya uang pun itu bukan punyamu, itu sudah punya Tuhan. Nyawa kita pun bahkan bukan punya kita lagi, bayangkan. Sekarang kalau Tuhan minta, kira-kira saudara mau bertahan gak? Siapa yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya, oleh karena aku dia akan memperolehnya. Nyawa itu bukan hanya berbicara soal nafas hidup. Nyawa itu juga berbicara sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Kalau kita mau bertahan, gak akan bisa, saudara. Tuhan bilang, lepaskan dirimu, berpisah, tinggalkan, menarik diri, bahkan mengusir. Bayangkan kata ini luar biasa. Keras, saudara. Lepaskan diri dari segala milik kita. Jika kita tidak meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan, maka kita tidak dapat menjadi murid. Kalau Tuhan bilang segala sesuatu berarti semua, saudara. Artinya saudara jangan terikat dengan apapun. Jangan terikat dengan apapun di dalam dunia ini. Kalau mau ikut Tuhan, mau jadi muridnya. Jangan, saudara, ya. Jangan terikat oleh apapun. Tapi lepaskan segala sesuatu untuk kita bisa menjadi murid. Nah, oke, saudara, sebagai ayat penutup, jadi yang pertama tadi kita harus mengasihi Tuhan lebih dari keluarga kita. Yang kedua, saudara harus bertahan di dalam penderitaan, harus satu kuk dengan Tuhan, ya, menemani Tuhan di dalam penderitaan. Lalu saudara harus mengikut Tuhan sampai di garis akhir, menyelesaikan pertandingan iman dengan baik, mengakhiri perlombaan, memelihara iman sampai di garis akhir. Lalu saudara juga harus melepaskan diri dari segala milik kita, harus apotaso, tinggalkan semua segala sesuatunya untuk kita dapat mengikut Tuhan. Nah, sekarang saya akan tutup dengan, kalau kita sudah melepaskan semua itu, saudara, menjadi murid, lalu apakah yang akan kita peroleh? Mungkin saudara bertanya, Tuhan, kalau saya sudah lakukan semua itu, lalu apa yang akan saya peroleh? Ya, oke, sebagai ayat penutup, mari kita membuka Matius 19 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal 19 ayat 27 sampai ayat yang ke-30.
Bisa tolong satu orang bacakan? Ibu Sofi mungkin bisa tolong baca, Bu. Ibu ada ILT 3? Bisa, Bu? Matius 19 ayat 27 sampai 30. Matius 19 ayat 27 dengan perikop upah mengikuti Yesua. Ayat 27. Kemudian sambil menanggapi, Petrus berkata kepadanya, "Lihatlah, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Apakah yang akan terjadi pada kami kemudian?" Ayat 28. Dan Yesua berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kamu yang mengikut aku pada waktu penciptaan kembali, ketika Anak Manusia duduk di atas tahta kemuliaannya, kamu juga akan duduk di atas kedua-belas tahta seraya menghakimi kedua-belas suku Israel." Ayat 29. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang, demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Ayat 30. Dan banyak yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang pertama. Haleluya, amin. Haleluya. Ini dahsyat sekali, saudara. Jadi kalau kita mau taat tadi melakukan perintah Tuhan menjadi murid, yang tadi 4 poin itu ya, maka Petrus kan tanya sama Tuhan, "Tuhan, lihatlah kami sudah meninggalkan segala sesuatu." Mereka sudah lakukan tadi 4 poin itu. "Dan mengikut Engkau, apakah yang akan terjadi pada kami?" Lalu Tuhan bilang apa, saudara? "Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kamu yang mengikut aku pada waktu penciptaan kembali." Penciptaan kembali ini berbicara waktu kebangkitan orang benar atau pada waktu pengubahan tubuh, yaitu rapture. "Ketika Anak Manusia duduk di atas tahta kemuliaannya, kamu juga akan duduk di atas ke-12 tahta seraya menghakimi ke-12 suku Israel." Jadi saudara, kita akan memperoleh yang namanya mahkota. Kalau saudara mau taat setia, akan memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Nah, ini saudara yang dahsyat sekali. Banyak orang hanya berpikir, "Tuhan, yang penting saya masuk surga. Pinggir-pinggir aja bolehlah." Ada kan yang bilang begitu? Ya, kalau masuk surga, saudara. Tapi kalau kita mengejar sesuatu yang lebih menjadi seorang murid, Tuhan katakan, "Engkau akan memerintah bersama dengan aku." Lalu dikatakan begini, tidak cukup saudara hanya memerintah. Tuhan bilang, "Kalau kamu sudah meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu, istri, anak, ladang, demi namaku," Tuhan katakan apa? "Ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal." Dahsyat sekali, saudara. Sudah dapat mahkota, bonusnya apa, saudara? 100 kali lipat. Bayangkan, 100 kali lipat di sini menggambarkan, saudara, adalah upah yang sangat besar, saudara. Ketika kita berkorban, mengikut Tuhan, meninggalkan segala sesuatu. Upahnya seperti apa, Pak? Saya juga gak bisa bayangkan. Saya juga gak bisa tahu. Pasti itu sesuatu yang dahsyat yang kita gak pernah lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, yang gak pernah timbul di dalam hati kita. Dikatakan Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara, upah 100 kali lipat itu menggambarkan sesuatu yang sangat-sangat besar nilainya. Tidak dapat dijumlahkan dengan uang. Kebahagiaan atau satu sukacita abadi yang sangat dahsyat ketika kita akan memasuki yang namanya hidup yang kekal. Bukan hanya hidup yang kekal, saudara akan mewarisi kerajaan sorga. Saudara akan memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Jadi itu upah yang Tuhan berikan bagi muridnya. Dan dikatakan, saudara, engkau akan mewarisi hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Jadi bayangkan, saudara, orang-orang yang mengikut Tuhan,
Orang-orang yang mengikut Tuhan mereka akan memperoleh semua ini. Untuk apa saudara mengejar harta kekayaan dunia ini hanya sementara yang membawa kita kepada kebinasaan. Tapi kalau kita kehilangan segala sesuatu hanya karena kita mengikut Tuhan, maka Tuhan bilang engkau akan memerintah, engkau akan mewarisi 100 kali lipat upahnya, dan engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Bayangkan bonus, nus, plus. Jangan, makanya saudara, banyak hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang berkat, promosi Tuhan, betul enggak? Kesuksesan yang ada di dalam dunia ini. Memang saudara, Tuhan juga enggak akan membiarkan kita serba kekurangan, enggak. Tapi kalau kita hanya mengejar sesuatu yang fana, sukses, berkat di dunia ini, saudara akan ketinggalan yang namanya harta kerajaan sorga. Harta kerajaan sorga ini saudara, pertama memerintah. Yang kedua upah 100 kali lipat. Lalu yang ketiga apa? Hidup yang kekal. Sudah memerintah, sudah dapat harta sorga, dapat bonus hidup yang kekal. Saudara mau pilih mana? Mau kejar mana? Mau kejar murid atau mau kejar yang di dunia ini? Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, jangan melepaskan kepercayaanmu sebab besar upah yang menantimu. Dan di ayat lain dikatakan, penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada saudara dan saya. Saya orang katakan bodoh saudara. Saya orang katakan, ada tuh di YouTube dia komentar, oh pendeta egois kata, tidak memikirkan kehidupan anak-anaknya, tidak menyekolahkan anaknya. Saya bukan gak mau sekolahkan anak saya, tapi karena saya mau ikut Tuhan, saya juga mau jadikan keluarga saya menjadi murid. Karena saya tahu apa untungnya bagi mereka kalau mereka sukses di dunia ini. Pada akhirnya mereka tidak dapatkan harta kerajaan sorga. Percuma saudara. Apa sih yang kita kejar? Saudara mau jadi cita-cita presiden pun, andai kata pun tercapai, saudara juga masuk neraka untuk apa saudara? Nggak ada gunanya semua itu. Makanya saudara, kalau kita men-set pikiran kita, hati kita kepada yang kekal, maka saudara akan menganggap di belakang semua yang ada dunia banggakan itu adalah sampah, seperti yang Paulus katakan. Banyak orang saudara, mereka kumpul yang sampah-sampah itu, mereka kejar yang sampah-sampah itu. Yang bagi kerajaan sorga semua itu hanya sampah. Saudara mau banggakan apa di kerajaan sorga? Enggak ada saudara. Emas cuma buat jalan di sana saudara. Ya kan Alkitab katakan. Apa yang dunia sedang kejar hari ini semuanya sampah saudara di sana. Itu yang mereka banggakan hari ini, titel, gelar, semua yang mereka banggakan. Semua di kerajaan sorga itu hanya sampah saudara. Maka Tuhan katakan, kejarlah, bertandinglah sampai di pertandingan iman yang benar. Supaya engkau mendapatkan hidup yang kekal, memerintah bersama dengan Tuhan, mendapatkan upah 100 kali lipat. Cuma permasalahannya banyak orang, dia hanya mementingkan apa yang kelihatan saat ini. Mengejar popularitas, kekayaan, harta, semua hal. Padahal dia lupa semua itu hanya sampah. Paulus ketika dia mendapatkan Yeshua HaMasyiah, dia katakan semua yang dahulu aku banggakan itu sampah. Apa yang orang kejar, orang dunia kejar saat ini, saya katakan saudara semua itu sampah. Tidak ada harganya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima di dalam Matius 19 ini saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mau setiap saudara dan saya di kawanan kecil ini, kita mau dididik menjadi murid. Kita tinggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Supaya ketika penciptaan kembali, ketika Tuhan datang, dia mendapati setiap kita layak di hadapannya. Dia mendapati setiap saudara dan saya layak duduk memerintah bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya.